Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi li jami'il alamin wa syafi'il mudnibin wa qaidil ghurril muhajjalin wa ala alihil abhuril kamilin. Amma ba'du, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Para ikhwan, para kekasih Rasulullah, para kekasih Sayyidi Syekh radhiyallahu anhu. Alhamdulillah, malam ini kita bisa berkumpul kembali dalam rangka taklim rutin kita. Moga-moga kita diberi oleh Allah ilmu yang barokah dan manfaat. Para ikhwan rahimakumullah, pada minggu yang lalu kita telah membahas keutamaan aurat thariqah at-tijaniyah yang terdiri dari 3 macam bacaan, yaitu istighfar, selawat, dan la ilaha illallah. Kemudian saya mendapatkan ide ilham dari Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam tulisan-tulisan saya dengan sebutan 3 berlian langit. Kenapa kok dengan 3 berlian? Karena berlian adalah permata yang sangat mahal. Kenapa kok dibilang dari langit? Karena memang ini semuanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, berbahagialah kita di mana tiap hari kita menggali dan mengumpulkan berlian-berlian tersebut sebagai bekal kita dalam kehidupan dunia maupun di akhirat kelak. Oleh karena itu, mari kita yang banyak berdoa dan mohon kepada Allah agar supaya istiqomah ini ditetapkan oleh Allah atas diri kita semuanya, sampai pada waktunya kelak kita masing-masing menghadap kepada Allah dengan predikat orang-orang yang datang ke hadratnya dengan qalbun salim. Amin. Di mana Allah menyatakan yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Di mana nanti tidak ada manfaat harta kekayaan termasuk juga keturunan jika dia tidak beribadah dan tidak mendoakan orang tuanya, kecuali orang tersebut datang kepada Allah dengan qalbun salim. Jadi hati yang selamat. Selamat dari apa? Terutama selamat dari kesyirikan. Yang kedua, selamat dari tumpukan dosa. Untuk lebih tingginya lagi, selamat dari sifat-sifat tercela. Lebih spesifik lagi, selamat dari hijab-hijab yang menjauhkan hamba dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Para ikhwan rahimakumullah, pada minggu yang lalu saya mengutip ayat Al-Quran di mana keutamaan istighfar dan selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Jadi ini 2 serangkai. Istighfar dan selawat adalah 2 serangkai. Makanya dulu ketika Sayyidi Syekh radhiyallahu anhu mendapatkan mandat untuk menarik, untuk membimbing umat Nabi sallallahu alaihi wasallam ke hadrat Allah Subhanahu wa taala atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau adalah khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah adalah khalifatullah fil ardh. Jadi Rasulullah adalah khalifahnya Allah, wakil Allah, petugas Allah di muka bumi
untuk menyelamatkan makhluk Allah agar supaya kembali dengan selamat ke kehadirat Allah. Kemudian setelah beliau selesai menyampaikan risalah dakwahnya, kenabian beliau tidak putus. Jadi yang putus itu adalah turunnya wahyu. Ya, Al-Quran sudah selesai dan syariat Islam sudah sempurna, tidak boleh tambah, tidak boleh kurang. Ini yang selesai. Adapun pelaksanaan syariat Islam yang mana ini adalah risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak putus sampai kiamat. Jadi Rasulullah tetap Rasul sampai kiamat. Tidak berhenti dengan wafatnya, tidak berhenti dengan turunnya Quran dan selesainya turunnya Quran, kerasulan Rasulullah tetap jalan. Termasuk juga tugas kenabian Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kekal sampai kiamat. Oleh karena itu, sebagai bentuk dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala terhadap makhluknya, di mana Nabi menyatakan dalam satu hadisnya bahwa syariat Islam sudah sempurna. Kemudian sejak turunnya Al-Quran, wahyu sudah selesai, tidak ada tambahan lagi. Kemudian kenabian dan kerasulan tetap berlanjut, tapi dalam bentuk yang lain setelah wafatnya beliau, yaitu pelanjut tugas risalah dan nubuwah. Di tugas kerasulan, di mana Rasul ini membawa syariat, membawa ilmu zahir, dilakukan oleh para ulama. Sekali lagi, tugas risalah Nabi menyampaikan Al-Quran dan makna zahir Quran yang menjadi aturan manusia dalam hidup dan kehidupannya, ya, dilanjutkan oleh para ulama. Adapun tugas nubuwahnya, di mana dalam tugas nubuwah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi generator inti, ya, pembangkit iman. Sebagaimana Allah menyatakan, Allahu nurus samawati wal ardh. Allah Subhanahu wa taala yang menyinari, menerangi seluruh alam semesta. Maksudnya menyinari dengan apa? Memberikan sinar, wabil khusus di hati manusia dengan sinar iman. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang mempunyai sinar iman itu Allah Subhanahu wa taala. Yang menciptakan Allah Subhanahu wa taala cuma oleh Allah Subhanahu wa taala. Generator pembangkit iman seluruh makhluk ini diletakkan di hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dengan dasar generator iman yang disebut nubuwah ini, Nabi dapat tugas selanjutan, yaitu menyampaikan risalah yang disebut dengan syariat sebagai tugas kerasulan. Makanya ada Nabi, ada Rasul. Dalam diri Nabi sallallahu alaihi wasallam mempunyai 3 macam ilmu. Yang pertama, ilmu yang wajib disampaikan tanpa terkecuali, tidak boleh kurang, tidak boleh lebih, yaitu Al-Quranul Karim. Dari Bismillahirrahmanirrahim sampai minal jinnati wan nas. Diawali dengan ba, diakhiri dengan huruf sin. Di mana Al-Quranul Karim seluruh maknanya
terkumpul dalam suratul Fatihah. Jadi makna seluruh Al-Quran terkumpul dalam Al-Fatihah. Makna Al-Fatihah di mana? Ada pada Bismillahirrahmanirrahim. Makna Bismillahirrahmanirrahim terkumpul di mana? Pada titik dari huruf pertama Al-Quran, yaitu pada ba. Sehingga ada ya di antara orang yang ngerti dengan asrarul Quran, ketika dia diminta menghatamkan Quran dalam 1 detik, dia hanya cukup mengatakan bis. Ba dan sin, bis. Nah, orang yang kayak kita bingung, loh kayak bis. Kenapa awalnya ba, akhirnya sin, dan itu ada pada Bismillah. Makna dari ba ini tersimpan di mana? Pada titiknya. Titik dari Bismillah itu mempunyai makna, salah satunya bikana, karena aku telah terjadi, telah ada apa yang telah ada. Jadi seluruh makhluk terdahulu sebelum kita, sejak awalnya kejadian alam semesta terjadi karena kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tetap berjalan karena berada dalam rencana Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, dalam pengawalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan akan berakhir karena kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makna berikutnya apa? Wabi, dan karena aku, karena Allah Subhanahu yakun ma yakun. Karena Allah akan ada, akan terjadi apa yang akan terjadi. Jadi makna dari bis itu adalah bikana, karena aku, kata Allah, terjadi apa yang telah terjadi. Karena aku, kata Allah, ada apa yang telah ada. Karena Allah tercipta segala makhluk yang telah tercipta. Wabi, dan karena aku, kata Allah, akan tercipta, akan terjadi, akan berjalan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para ikhwan rahimakumullah, jadi pada diri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terdapat 3 macam ilmu. Ilmu yang pertama adalah ilmu yang wajib disampaikan seluruhnya tanpa terkecuali, dan itu yang dilukiskan dalam selawat Jawharatul Kamal pada bait pertama. Wa nurikal lami alladhi mala'ta bihi kaunakal haita bi amkinatil makani. Dan cahayamu, yaitu cahaya agama Allah. Yang berasal dari mana? Dari Rasulullah. Jadi Al-Lami, ya, cahaya yang berkilau, bersih, sangat-sangat indah. Jadi agama Islam adalah agama yang bersih, berkilau, dan sangat indah. Alladzi mala'ta bihi kaunaka, di mana Allah telah menyempurnakan. Mala'a ini memenuhi kaunaka, seluruh ciptaanmu. Jadi seluruh alam telah di-cover oleh dakwah Islam. Al-ha'itu bi'amkinatil makani, di mana dakwah Islam ini, cahaya Allah ini telah mengcover seluruh tempat yang ada di alam semesta. Kemudian para ikhwan rahimakumullah, ilmu yang kedua adalah ilmu yang secara khusus
disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada orang-orang khusus dari umatnya. Siapa itu? Para wali Allah. Jadi Allahumma shalli wa sallim ala ainir rahmatir rabbani wal yaqudatil mutahaqqaqatil haida bi markazil buhumil man wa nuril aqwanil mutakawwin wa nuril aqwan al mutakawwinatil adami sahibil haqqir rabbani al barakil asfar bi muzunil arba'il maliyati li kulli muta'arridin minal buhur wal awani. Jadi ilmu yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atas izin Allah terhadap orang-orang pilihan minal buhur dari hati para nabi. Jadi para nabi ilmunya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka jadi nabi mewakili Rasulullah pada zaman dan tempat masing-masing. Jadi Nabi Adam ilmunya dari Rasulullah. Jadi cuma prosesnya di alam gaib. Kita nggak ngelihat. Termasuk mukjizatnya Nabi terdahulu punya Rasulullah dipinjamkan untuk mereka untuk keperluan dakwahnya pada saat itu sesuai dengan kondisi masyarakat. Contohnya Nabi Musa yang ada di situ kesaktian, benar? Iya. Jadi ketika berbicara sejarah Nabi Musa adalah berbicara kesaktian dan kesaktian, membelah laut, menghidupkan orang mati dan lain sebagainya. Kenapa kok Nabi Musa diberi mukjizat seperti itu? Karena itu yang dibutuhkan pada zamannya, di mana dia harus berhadapan dengan rezim super zalim ya, yang bernama Fir'aun. Fir'aun ini ya itu julukan raja. Nama aslinya Ramses, nama aslinya. Ya, nama aslinya Fir'aun itu Ramses. Julukannya ya. Fir'aun. Kemudian Fir'aun itu ya bisa disebut Farah ya. Ya, Farah itu bahasa Mesir kuno ya, artinya raja. Jadi dan raja ini, raja zalim itu sepanjang zaman ada. Kekuasaan ada. Nah itu sejarah berjalan. Jadi jangan heran dalam kehidupan kalau ada orang berkuasa zalim, jangan heran apa? Oh nggak ada contohnya. Ada imamnya. Pada zaman Nabi Musa, ya, nanti sedikit melenceng dari tema awal, tapi biar Anda tahu dengan sejarah. Ya, pada zaman Nabi Musa ada Fir'aun sebagai penguasa, ada Qarun yang masih saudaranya Nabi Musa. Jadi konglomerat yang akhirnya kafir dengan Nabi Musa karena disuruh bayar zakat, tidak mau. Jadi kalau ada konglomerat pelit malah nyekik orang, itu sudah ada sejak zaman dulu. Qarun itu yang akhirnya hartanya ditenggelamkan seorang-orang, termasuk juga pengikut-pengikutnya. Itu. Karena tidak ingin bayar pajak, maka Qarun ini berusaha memfitnah Nabi Musa. Dan fitnah terakhir, Nabi Musa difitnah telah menghamili pelacur dan punya anak. Masya Allah. Jadi kalau ada sekarang kiai difitnah kayak gitu, jangan heran. Sudah biasa. Ake tunggale. Sudah dari sananya. Itu. Jadi qasasul haq, cerita yang benar terjadi pada manusia-manusia terdahulu. Untuk apa? Ibrah bagi kita. Itu. Kemudian pada zaman Nabi Musa juga ada seorang teknokrat. Tahu teknokrat? Ahli IT. Yang mana dia bisa membangun bangunan yang menjulang tinggi. Sejak pada zaman itu belum ada teknologi kayak sekarang. Ya. Tapi pada zaman itu bukan tidak ada teknologi. Sudah maju teknologi.
zaman Nabi Musa. Makanya Fir'aun bisa membuat piramid. Anda tahu, satu bata piramid itu gedenya bisa ada sampai 4 meter gede batu batanya. 4 meter, tipisnya 1 meter. Lebarnya 2 meter. Jadi tebalnya piramid kayak gitu. Kira-kira butuh alat berat atau tidak? Ya butuh. Itu. Sekarang kalau pasanya sekuat-kuatnya manusia ngangkat batu segede itu sampai jadi piramid kayak itu tidak mungkin. Jadi orang ya yang paling tersohor dengan IT-nya pada saat itu namanya siapa? Haman. Jadi ada Haman. Kemudian pada zaman itu juga ada seorang wali Allah, ya bukan hanya ulama, wali, ya. Wali yang akhirnya belok jadi pendukung Fir'aun. Jangan heran kalau di zaman modern ini ada begituan, sudah ada ono tunggali. Contohnya. Jadi Bal'an Bahra ini seorang wali yang sudah diberi oleh Allah Ismul A'zam. Jadi wali yang sudah mendapatkan Ismul A'zam. Kalau dia berdoa langsung kabul. Karena doanya yang langsung kabul ini, banyak orang berbondong-bondong mendatangi Bal'an Bahra. Ya, salah satu yang menginginkan doanya adalah Fir'aun dan Qarun. Untuk apa? Mencegah Nabi Musa agar supaya tidak bisa masuk ke dalam negara Mesir. Ya pertama, Qarun tidak mau, bersikukuh tidak mau. Tapi itulah manusia dan ini zaman. Bagaimana kok akhirnya belot? Akhirnya karena si Haman si Bal'an Bahra tidak mau, istrinya yang digoda dengan harta kekayaan. Kenapa? Yang namanya ulama dan wali mulai dulu jarang, yang kaya raya jarang. Betul? Itu. Nah, kemudian maaf ya, yang namanya perempuan mulai zaman dulu, istri Nabi pun pernah demo kepada Rasulullah. Kenapa? Rasulullah menang perang banyak harta rampasan, Rasulullah tidak ngambil sedikit pun, dibagi-bagi untuk para sahabatnya, dibagi-bagi untuk para mu'allaf. Nabi pulang keloyangan tidak bawa apa-apa. Ini jadi pemimpin, panglima perang, hasilnya apa? Tidak bawa apa-apa pulang. Malah yang dikasih banyak yang baru masuk Islam. Ini. Akhirnya istrinya sebagai manusia normal, ya nyesek juga, gimana sih Rasulullah, orang dikasih istrinya pakai baju kumel kayak gini. Akhirnya istri-istri beliau bersepakat demo kepada Rasulullah. Dari akhir demonya itu Rasulullah dia minta petunjuk kepada Allah, turun wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, disuruh pilih kepada istri-istri beliau, pilih dunia atau pilih akhirat. Pilih dunia atau pilih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, kalau kamu pilih dunia, tak kasih berapapun yang kamu inginkan, tak kasih, dan setelah itu Anda saya telak. Kalau kalian milih aku, inilah aku seorang pesuruh Allah, yang mana rumah kenabian tidak boleh ada makanan sejak masuknya waktu maghrib, harus bersih dari makanan, termasuk juga tidak ada rekening gendut dan lain sebagainya. Masya Allah. Nah ini tidak nyinggung ini. Oleh karena itu kalau jadi juru dakwah,
rekeningnya tipis, ujung-ujungnya isinya tidak sampai 100.000, itulah nasibnya juru dakwah. Kenapa? Akan diberi yang terbaik oleh Allah di akhirat jika sabar. Ya, jika sabar. Di demo sama istrinya, ya harus terima. Biasa. Itu. Sehingga ini juga ya tadi ya pas saya turun. Ya, saya turun ketika Anda baca istighosah, saya turun ke kamar. Sampai di kamar saya bingung. Ingat sama mic yang sudah rewel kan? Yang lama. Begitu dibeliin yang baru, yang lama hidup lagi. Akhirnya saya berpikir, jangan-jangan kalau ada yang rewel tambah lagi, hilang rewelnya. Ya, kalau yang mau ini langsung komentar. Para ikhwan rahimakumullah. Jadi itulah. Jadi zaman Fir'aun itu sudah ada 4% Fir'aun sebagai rezim yang zalim. Ada Bal'an Bahura sebagai wali yang mempunyai doa istijabah. Yang mana kalau dia berdoa, Allah mewajibkan dirinya untuk mengabulkan doa. Kenapa? Dia telah diberi rahasia kunci makbul, yaitu Ismul A'zam. Kemudian akhirnya Bal'an belot ikut Fir'aun dan Qarun. Kenapa? Ternyata yang tergoda adalah istrinya. Ketika istrinya pertama tidak mau, tidak berani, akhirnya nerima juga. Setelah nerima diam-diam, ya, merasakan nikmatnya harta kekayaan, kemudian mau dicabut lagi eman-eman. Kemudian ketika suaminya tanya dari mana itu, akhirnya dia buka rahasia perusahaan. Dan ketika Bal'an marah pada istrinya, apa kata istrinya? Baik, kalau kamu marah, pilih. Kalau Anda tidak setuju dengan cara saya, ceraikan saya sekarang juga. Baik, akhirnya Bal'an pening. Dicerai, cantik, boleh, Masya Allah, selama ini telah mendampinginya saya begitu dalam cinta kepada Tuan Putri. Ya pakai ya. Iya kan? Ini kenyataan. Dan ini kisah Al-Quran. Apa yang terjadi? Luluh juga setelah dielus-elus oleh istrinya. Apa kata istrinya? Kang, nggak usah terlalu radikal lah. Ya, hidup ini ya ini, ayo kita nikmati, jangan bersusah payah terus-terusan. Jangan susah payah terus. Ya, pentinglah kita sekali-kali menikmati. Lama-lama ya dia termakan oleh kata istrinya, sehingga mau tidak mau dia mengeluarkan jurus terakhir, di mana dia harus mendoakan Nabi Musa, sehingga Nabi Musa tidak bisa masuk ke Mesir dalam waktu 40 tahun. Muter-muter dibentengi. Ya, di Bukit Tur Sinai, di dataran tinggi Sinai, Nabi Musa di muter-muter di situ 40 tahun. Yang pada saat itu Nabi Musa akhirnya diturunkan mukjizat, dikasih makanan manna wassalwa dari surga. Dan Nabi Musa ya tabah dengan ujiannya, sampai pada waktunya dia bisa keluar dan menghadap dan melawan Fir'aun, dan Allah memberikan kemenangan. Ini berakhir rahimakumullah, ya, sedikit cerita masa lalu yang harus kita kaji, di mana seorang yang berada dalam dunia dakwah dan mengikuti para dai, ya resikonya juga kayak begitu. Itu. Para ikhwan rahimakumullah, apa yang terjadi pada Bal'an ketika dia membaca Ismul A'zam itu, ya, Allah memberikan apa yang dia inginkan, tapi Allah murka dengannya
dan memerintahkan mereka Jibril untuk menarik lidahnya sehingga mati dalam kondisi kafir. Na'udzubillah. Jadi bukan hanya ulama saja, wali bisa kafir matinya. Na'udzubillah. Oleh karena itu, walaupun kita sudah mendapatkan ilmu, bisa ibadah siang malam, bahkan sampai Ismul A'zam kita sudah menguasai dan bisa membacanya, dan doa kita gampang ya terkabul dengan secepatnya, jangan bangga karena semua adalah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu. Ternyata ada rahasia kenapa Bal'an Bahurah itu walaupun sudah mendapatkan martabat wilayah tapi su'ul khotimah. Ternyata karena Bal'an belum bisa melihat wajah orang yang bisa menjadikan imannya tidak putus selamanya sampai akhir hayat, yaitu wajah kekasih Allah Rasulullah SAW. Jadi Bal'an hanya melihat duplikatnya, belum melihat aslinya. Nabi Musa Khalifatul Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada zamannya, jadi duplikat bukan aslinya. Karena belum bisa melihat aslinya, hanya melihat duplikatnya, maka resiko dicabutnya iman itu masih ada. Jadi dalam Jawahirul Ma'ani saya menyatakan, dan juga para aulia yang lain sepakat bahwa setinggi apapun martabat wilayah yang didapatkan oleh seseorang, tapi yang bersangkutan belum melihat wajah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kondisi yaqdhatan wa musyafahatan, maka orang itu masih berada dalam kekhawatiran dicabut kewaliannya. Na'udzubillah, bisa juga dicabut keimanannya. Orang yang selamat dan dinyatakan aman kalau sudah melihat Rasulullah sadar mimpi, sadar bukan mimpi. Para ikhwan rahimakumullah, kembali kepada masalah 3 berlian langit, di mana Nabi Allah SWT menyatakan dalam Al-Quran, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim, dan Allah sekali-kali tidak akan menurunkan azab pada kalian, pada mereka semua manusia, wa anta fihim, sedangkan kamu Muhammad bersama mereka. Jadi kalau bersama Rasulullah dijamin aman dari azab. Azab ada 2. Jadi azab dohir, ya seperti di Lombok, seperti di Donggala, ini azab dohir. Dan azab dohir ini walaupun segede di Donggala, di mana juga ya ada sharing informasi, satu kampung dengan ini, bahkan kota itu kota kecil, rata dan tidak berbekas sama sekali, berubah menjadi kebun jagung, di mana kebun jagung dan kebun kelapa tersebut jarak sebelumnya lebih dari 2 km dari tempat tersebut menimbun ini desa, sehingga tak satu pun yang selamat. Apakah di situ tidak ada orang ibadah? Apakah di situ tidak ada orang saleh? Ada. Tapi kalau sudah turun azab, maka azab rata kena juga yang benar. Dan ini Nabi sudah menyatakan, idza zaharatil ma'asi ammahumullahu bi'iqabin min indik. Kalau maksiat sudah merata, dan bukan hanya merata, zahir, terang-terangan, tidak malu. Sekarang kan banyak orang sudah tidak malu pacaran pinggir jalan, peluk-pelukan di depan orang banyak, kemudian datang ke mall, bahkan baru-baru ini yang telanjang bulan datang ke mall. Masya Allah. Di Jakarta Barat kan masuk di Facebook kan, itu sudah sampai seperti itu. Yang namanya kumpul kebo sudah kebiasaan. Kalau ada yang melarang, maka yang melarang yang dihujat dan di macam-macamin itu. Kalau sudah termasuk naudzubillah dosa yang paling besar
dan mendatangkan azab Allah Subhanahu wa taala secara khusus. Dan ini sejarah membuktikan umat Nabi Lot yang juga dikubur oleh Allah dengan azab yang sangat dahsyat, yaitu kampung Sodom. Sehingga kegiatan-kegiatan mereka selanjutnya dikenal dengan istilah Sodom. Jadi mereka-mereka ini diadab oleh Allah, yang sekarang terkenal dengan istilah LGBT, di mana pemerintah melalui Menteri Agama mendukung. Nah, makanya perlu didukung ini biar tenggelam kalian Jakarta. Jadi ini para ikhwan rahimahullah, ini bukan kampanye, tapi ini kalau orang-orang kayak gitu, partai gitu didukung, maka yang salah yang mendukung. Yang mendukung nanti punya dosa jariyah minimal 5 tahun. Ya, mendukung maksiat, selama maksiat itu jalan, maka selama itu pula dia dapat bagian dosa. Contohnya kita investasi dalam pembukaan diskotik. Diskotik dibuka, kita invest. Maka selama diskotik itu jalan, selama maksiat di situ berjalan, selama itu pula walaupun kita sujud siang malam akan dapat aliran dosa dari dosanya orang yang berbuat. Termasuk juga kalau kita pilih partai, termasuk memilih orang-orang seperti DPR, MPR dan wakil-wakil yang lain kita pilih, dan kita tahu ini orang tidak benar. Ya, sudah ketahuan track recordnya masih dipilih juga oleh kita. Maka kita mempunyai dosa jariyah jika yang bersangkutan berbuat dosa atas jabatannya. Kita kebahagiaan. Oleh karena itu kita harus ijtihad, lihat dulu track recordnya. Kemudian setelah itu kalau yang selama ini dia baik, kita tawakal kepada Allah dengan amanat, memberikan amanat kepada orang yang track recordnya bagus, dengan harapan memberi amanat kebaikan kepada dia. Kalau dihianati amanat kita, itu tanggungannya. Jadi kalau ada orang baik-baik tapi setelah diberi amanat hianat, yang dosa dia, tapi yang memberi amanat tidak dosa. Tapi kalau sudah jelas tidak benar dikasih amanat, ya tetap tanggung dosanya. Para ikhwan rahimakumullah, jadi ini Allah menurunkan azab. Kalau sudah maksiat terang-terangan, ammahumullahu bi'iqabin min indi, Allah akan menurunkan azab langsung dari sisinya. Fasa'alatin Nabi Ummu Salamah tanya pada Nabi, "Ama fihim nasun salihun?" Apakah di situ tidak ada orang baik ya Rasulullah? Qala bala, ada orang yang baik. Kaifa yusna'u bihim? Bagaimana orang-orang baik itu diperlakukan oleh Allah dengan adabnya? Yusibu ma asaban nas. Kena semua. Tenggelam semua. Makanya ya seperti Kiai Zainuddin MZ dalam satu ceramahnya, kan ada orang ditegur karena berbuat maksiat, ngapain lu rese dengan gua zina, uang gua penyakitan, ya penyakitan gua minum, ya gua, uangnya uang gua, ngapain itu rese. Jadi kata beliau, tapi perlu diketahui memang yang berbuat maksiat lulu doang. Tapi nanti kalau turun adab semuanya kebagian monyong, ya katanya siapa disebutkan. Ini menirukan disebutkan. Iya, yang berbuat maksiat lo, yang penyakit lo, ya duit lo. Ya, tapi kalau sudah turun azab, semuanya pada kena. Minimal azab itu, ini tidak ada lupa, tapi azab yang lain diantaranya hilangnya barokah. Jadi hilangnya barokah, hilangnya ketenangan, hilangnya keharmonisan. Jadi kehidupan akhirnya terasa mengerikan. Kenapa? Keamanan hilang. Jadi saing macam-macam.
Itu juga aslinya azab dari Allah, peringatan dari Allah. Sebelum peringatan yang gede, di mana Allah menyatakan segede apapun azab di dunia itu baru DP. Ya, kan DP kecil kan? Itu mobil harganya 350 juta, berapa DP-nya? Ada sampai 10 juta boleh sudah. Ya namanya DP kan kecil. Jadi apa? Bencana di bumi ini segede apapun itu baru DP. Kenapa di akhirat nanti jauh lebih dahsyat? Wala nudziqannahum minal adzabil adna dunal akhirah. Akan dikasih DP biar nyicipin azab dari Allah sebelum mendapatkan azab yang sebenar-benarnya di akhirat. Naudzubil. Jadi kalau kita bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijamin aman. Wa ma kana Allahu li'adzibahum anta fihim. Allah tidak akan mengazab mereka selama engkau Muhammad bersama dengan mereka. Bagaimana agar Rasulullah bersama kita? Ya. Yang pertama, kebersamaan Rasulullah dengan kita yaitu kita taat dengan aturan Allah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita laksanakan perintah Allah yang melalui Rasulullah. Kita jauhi larangannya. Kita ikuti akhlak-akhlaknya. Kita lakukan sunnah-sunnahnya. Maka orang yang seperti itu hakikatnya bersama Rasulullah. Jika di satu daerah banyak penduduknya yang beriman dan bertakwa, Allah turunkan berkah. Dan janji Allah, walau anna ahlal qura amanu wattaqau. Andaikan penduduk suatu desa, penduduk suatu negara amanu, ya, beriman, lebih banyak yang iman, wattaqau, dan mereka melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya dengan kesadaran, yaitu ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. La fatahna alaihim, niscaya benar-benar akan kami buka untuk mereka barakah. Dari mana? Minas sama, dari langit turun berkah. Hujan yang baik, hujan yang menyuburkan tanaman, bukan hujan yang menimbulkan banjir. Bukan hujan yang merusak ladang. Termasuk keluar berkah dari bumi. Sehingga kalau sudah berkah ada, kehidupan nyaman. Di kampung, ya orang-orang kampung, karena saya dulu orang kampung, saya ngelihat dari kakek buyut saya, ngelihat saya, mereka dari segi kekayaan harta memang ukurannya sangat minim. Tapi saya melihat keharmonisan kehidupan, ketenangan hidup, kemudian kebahagiaan terpancar pada wajah-wajah mereka. Dari mana itu? Ya dari barokah Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Banyak orang nganggap rezeki itu adalah banyaknya harta. Padahal harta yang banyak belum tentu membahagiakan pemiliknya. Survei sudah membuktikan. Banyak kejadian dulu pada sekitar tahun 2003, ya, 2003 saya awal di Jakarta. Seorang bos perusahaan besar, ya, orang India, melemparkan dirinya dari atas tower, ya, tower lantai 33 sampai jatuh ke bawah, nimpa mobilnya sampai ringsek juga, mati. Di sakunya ada duit 7 juta, dalam tasnya ada duit 23 juta. Berarti kan bukan orang tidak makan. Dan dia pemilik perusahaan, berarti uangnya miliaran yang ada di tasnya doang segitu. Itu belum yang ada di rekeningnya, belum yang ada pada aset-aset perusahaannya. Dia bukan orang tidak punya duit, bukan tidak ada yang mau dimakan.
Tapi kenapa kok sampai dia melemparkan diri? Ya karena dia tidak merasakan nikmatnya kehidupan dan putus asa. Sejarah juga membuktikan seorang bintang film Amerika yang terkenal, bahkan terkenal dengan julukan bom seks pada zamannya, yaitu Marilyn Monroe namanya. Ya, namanya Marilyn Monroe. Bunuh diri. Mati bunuh diri. Kira-kira orang mati bunuh diri kenapa? Pusing. Karena stres. Tidak ada orang bahagia bunuh diri, tidak ada. Dia berada pada puncak ketenaran, dikenal orang di mana-mana, bahkan jadi simbol perempuan, ya perempuan penghibur pada zamannya. Ya, akhirnya dia mati bunuh diri dan menulis dalam memorinya bahwa dia sudah menjadi korban, ya, menjadi korban kehidupan jet set glamor yang ternyata tidak membawa ketenangan dan kebahagiaan. Ini para ikhwan rahimakumullah. Jadi bagaimana agar Rasulullah bersama kita? Maka laksanakan syariat Islam sebagaimana mestinya. Di mana di antara rahasia syariat Islam itu terutama sholat 5 waktu. Ya, tandanya kita bareng Rasulullah terus. Setiap kita sholat 5 waktu untuk yang 2 rakaat 1 salam, sholat subuh. Duhur, asar, maghrib, isya 2 tahiyat, tahiyat awal dan tahiyat akhir. Subuh 1 kali tahiyat. Dalam tahiyat ada kalimat assalamu alayka ayyuhan nabi. Salam untukmu. Ingat ya, ini orang yang tidak ngerti dengan kaidah ini, kaidah bahasa Arab, tidak sadar bahwa orang sholat itu berhadapan dengan Nabi. Kita tiap hari aslinya berhadapan dengan Nabi, ketemu Nabi tiap hari. Di mana kita bertemu dengan Nabi dalam salat kita dan kita mengucapkan salam assalamu alayka. Coba assalamualaikum, ya. Kalau satu orang assalamu alayka, kalau banyak assalamualaikum. Artinya apa? Kalau kita assalamualaikum, ya, itu kita berhadapan dengan yang bersangkutan. Andaikan jauh ada penghubung yang langsung, contohnya telepon assalamualaikum, berhadapan, nyambung. Andaikan Rasulullah tidak berada di depan kita, maka salamnya bukan assalamualaikum tapi assalamu alaihi, salam untuknya. Tapi assalamu alaika, salam untukmu, berarti berhadapan. Alhamdulillah bagi ikhwan Thariqat Tijaniyah tiap hari membaca wadhifah yang di dalamnya ada Jauharatul Kamal, di mana dalam wadhifah adalah dikenal juga dengan wirid apa? Ya, di samping wirid tarbiyah adalah wirid ziarah kepada Rasulullah. Jadi orang berwadhifah ziarah kepada Nabi. Buktinya juga setelah kita 6 kali, yang ke-7 kita merubah posisi duduk kita dengan duduk penghormatan sebagaimana tahiyat dalam sholat. Kemudian kita wajib yakin Nabi berada di depan kita, karena memang sudah menjanjikan Nabi akan hadir dalam setiap wadhifah kita. Jadi kalau kita melaksanakan syariat Islam, maka Nabi bersama kita, maka azab Allah tidak akan menimpa. Terutama hakikat azab. Ya, kalau terpaksa kita karena kumpul dengan ahli maksiat, ibadah kita sudah tidak bisa mempan untuk mengatasi penyakit ini, kemurkaan Allah sudah tidak terbendung lagi. Misalnya kita jadi korban bencana sampai mati, tapi mati kita membawa iman, kita tidak tergolong kena bencana. Kenapa? Kematian sebenarnya adalah pintu menuju surga Allah Subhanahu wa taala bagi orang beriman. Jadi orang beriman yang mati di jalan Allah bukan mati. Oleh karena itu Allah menyatakan dalam Al-Qur'an, wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Jangan kamu bilang kepada orang-orang yang mati berjuang di jalan Allah. Berjuang di jalan Allah satu dengan cara jihad pakai pedang atau senjata.
Termasuk juga berjihad di jalan Allah adalah berjihad menyelamatkan hatinya dari kesyirikan. Ibadah yang benar menuju Allah, berzikir menuju Allah, tidak untuk yang lain. Ini bagian dari jihad fisabilillah. Dan kalau kita jihad fisabilillah, andaikan kita mati pun tidak tergolong mati sebagaimana orang lain. Hakikatnya hidup. Para ikhwan rahimakumullah, jadi kalau kita tidak ingin kena azab, maka Rasulullah harus bersama kita. Bersama kita dengan Rasulullah dengan cara pertama melaksanakan syariat Islam sebagaimana mestinya, ya. Yang kedua, agar supaya kita bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Rasulullah berada di antara kita dengan cara bagaimana Rasulullah berada di antara kita, yaitu hadirnya orang-orang yang dalam dirinya mengalir darah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah para kekasih Allah, di mana dalam selawat yang ada dalam kitab Barzanji, dalam selawat itu, dalam bait syair selawat itu dikatakan Ahlu Baitil Mustafa Tuhuri. Ahlul Bait yaitu keturunan Nabi. At-Tuhuri, mereka itu orang-orang suci di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oh, ini kan selawat gubahan, itu adalah syair. Tapi syair ini bukan ngarang para ikhwan. Syair itu diambil dari ayat Al-Quran, di mana Allah secara khusus menjelaskan para cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang suci dengan ayatnya innama yuridullahu liyudhhiba ankumur rijsa 'alal bait. Dan innama apa? Tahsis. Hanya. Kalau inna sesungguhnya, kalau innama hanya. Allah hanya berkehendak untuk mengangkat kotoran-kotoran baik dosa termasuk hati dengan sifat tercela, termasuk kesyirikan, akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari mana? Ahlul Bait. Dari anak cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Dalam dirinya ada darah hukmun nubuwah yang haram masuk neraka. Jadi walaupun bejat, selama hidupnya bejat, matinya pasti husnul khatimah. Kenapa? Darahnya itu tidak bisa masuk neraka. Makanya ketika menjelang akhir hayatnya, ya, atau separuh dari kehidupannya, atau sebagaimana waktu yang dikehendaki oleh Allah untuk mereka, diangkat kotoran-kotoran dosa, kesyirikan dan macam-macam diangkat oleh Allah. Wa yutahhirukum tathira, dan Allah akan mensucikan kalian sesuci-sucinya sehingga pantas untuk menghadap kepada Allah dengan qalbun salim. Jadi kalau di antara manusia itu ada cucu Nabi, maka Allah tidak akan memberikan azab pada orang-orang yang ada di sekitarnya. Yang ketiga, mau dikasih tahu? Ya. Bagaimana agar supaya Nabi bersama kita? Kita berselawat. Jadi kalau kita berselawat, pertama Allah akan membalas dengan 10 salawat. Apa salawat? Rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Itu. Lalu kalau Allah menurunkan rahmat, apa ada adab bisa kumpul dengan rahmat? Ya. Bisa juga ada orang kasih nama azab, satunya kasih nama rahmat, mungkin bisa. Tapi adab Allah tidak akan turun bersama rahmat. Jadi rahmat diturunkan oleh Allah, dan karena rahmat tersebut adab dijauhkan oleh Allah.
Para ikhwan rahmatullah. Jadi kalau kita banyak berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita akan diselamatkan oleh Allah dari azab baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya Allah. Banyak kejadian. Oleh karena itu, ya, di antara tarbiyah saya yang saya dapatkan dari para masyayikh, setelah dulu saya juga banyak membaca macam-macam amalan. Kemudian Khalifah Thariqah Tijaniyah, Imam Zawiyah di Fes, Imam Zawiyah Berima di Marrakesh, yaitu Syekh Muhammad Al-Kabir, menyuruh saya untuk meninggalkan semua amalan di luar wirid wajib, dan beliau hanya menugasi saya banyak membaca salatul Fatihi lima ughliqa. Ternyata dalam risalah-risalahnya Sayyidi Syekh radhiyallahu an di akhir hayatnya, Sayyidi Syekh memang menyuruh seperti itu, dan Sayyidi Syekh mengganti semua amalan itu dengan memperbanyak selawat al-Fatih. Para ikhwan rahimakumullah, jadi ini baru selawat. 3 berlian langit baru selawat ini. Dan ini baru saya ambil sebagian dari keutamaan berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana selawat itu diantaranya menjauhkan kita dari azab. Istighfar bagaimana? Allah menyatakan dalam Al-Quran, istaghfiru rabbakum innahu kana ghafar. Juga lanjutan dari ayat tadi, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun, dan Allah tidak akan mengadab mereka selama mereka selalu mohon ampun kepada Allah SWT. Jadi orang yang istighfar setiap hari tidak akan diadab oleh Allah. Diadab di dunia maupun di akhirat tidak akan dapat adab. Ini keutamaan istighfar. Pertama, menjauhkan dari azab. Yang kedua, Allah menyatakan dalam Al-Quran, istaghfiru rabbakum innahu kana ghafar. Mohon ampunlah kalian kepada Allah Rabbakum, pencipta kamu, pemelihara kamu, yang ngasih makan kamu, yang ngasih nyawa kamu, dan semua keperluan hidup kamu Allah yang memberinya. Rabb, disitulah maksudnya. Minta ampun kepada Rabb, pencipta, pemelihara, pemberi rizki dan kesehatan dan semuanya, Allah Subhanahu Wa Taala. Mohon ampunlah kepada Allah. Dengan istighfar tersebut, innahu kana ghafara, Allah Maha Pengampun. Dengan istighfar kita akan dibersihkan oleh Allah dari dosa-dosa. Kemudian istighfar ini para ikhwan rahimakumullah mempunyai 3 tingkat pembersihan. Ya, istighfar ini mempunyai 3 tingkat pembersihan. Kayak kita ini tergolong muslim dan muslimat. Muslimin muslimat itu masih berkutat dengan pahala dan dosa. Sehingga kenapa kita kok malas ibadah? Kebanyakan dosa. Kenapa kita kok ngantuk kalau baca Quran? Ketutup oleh dosa. Kenapa kita kalau tidak lezat membaca Quran, tidak lezat dengan sholat, tidak lezat dengan macam-macam, termasuk kalau sudah baca selawat, tasbih dipegang, mata langsung berat, benar? Itu terjadi karena kabel penyambung kita itu karaten. Itu karaten. Coba kabel disambung masing-masing kabel karaten, atau kabel yang masih baru disambung dengan kabel lama yang karaten, gimana jadinya? Nyambung sih, nyambung, ya kan? Tapi biar pet, ya kan? Coba ada lampu 500 watt terang kan, tapi dari lampu itu ya
sambungan kabelnya ini kabel sudah jelek. Jadi karena jelek kabelnya, penuh karat atau penuh kotoran tetap disambung, maka sambungannya tidak sempurna. Sehingga satu, sinarnya tidak sempurna, bisa kedip-kedip kayak lampu disco. Yang kedua, sambungan seperti itu rawan dengan kosmetik, rawan dengan hubungan arus pendek. Jadi karena tidak sempurna, karena kabel kok keretep-keretep, ternyata nyambung, tapi di situ ada karat, di situ ada sarang semut, kan? Ada macam-macam kotoran-kotoran, sehingga tadi struk yang jalan tanpa ada percikan api memercik api dari situ karena ada kotoran-kotoran yang menghambat di antara sambungan ini. Ini yang membuat kita tidak nikmat beribadah. Apa? Banyak dosa. Jadi hatinya karatan dengan dosa. Maka wirid tijani yang pertama untuk level kita membuang dosa-dosa. Astagfirullah. Oleh karena itu kalau baca istighfar jangan sambil celingukan, apalagi sambil lihat ini postingan. Itu. Jadi astagfirullah dihayati, mohon ampun ya Allah, mohon ampun ya Allah, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Dengan bersihnya hati dari dosa-dosa. Level kedua untuk orang mukmin, orang-orang beriman, perlu dibersihkan juga hatinya. Kita orang-orang muslim dibersihkan dari dosa. Orang-orang mukmin, ya orang-orang yang mencapai iman ini dosanya sudah nggak ada, ya orangnya sudah istiqomah, orangnya sudah baik di mana-mana, dia baik bukan karena pencitraan. Jadi baiknya bukan karena pencitraan. Kalau di depan orang baik, di belakang mencret, ya. Jadi orang-orang bertakwa itu dimanapun, ketika sendiri baik, bersama orang lain pun juga tetap baik, dan baiknya bukan karena orang, karena Allah. Bahkan orang tersebut bisa memperbaiki orang lain. Jadi orang takwa seperti itu. Tapi ada bahaya yang mengintai orang-orang baik ini, ada bahaya besar, lebih besar daripada dosa. Gimana? Jadi orang-orang Thariqah, makanya Siti mengatakan masuk Thariqah Tijani tidak boleh merasa aman dari kemurkaan Allah. Adamul amni min makrillah. Karena kita sudah wiridan pagi sore, baca istighfar, baca selawat, baca la ilaha illallah, kita sholat berjamaah, kita sudah sedekah, kita sudah ini disebut semuanya. Setiap ada orang yang dikasih tahu. Posting. Ini. Umroh, wah posting, wah selfie di depan, di posting lagi, selfie di depan maka Rasulullah dan sebagainya. Kemudian aminin ini, yang mengaminkan ini, ya Allah semoga dia panjang umur, murah rezeki. Alhamdulillah. Ya Allah, ya Rabb. Ada. Ini bahaya. Bahaya. Kenapa? Ketika orang itu sudah merasa baik, ini yang bahaya perhati. Takabur. Akhirnya timbul perasaan dia merasa baik dan timbul perasaan ingin dipuji orang. Ketika posting ada like langsung senang. Ketika ada komentar jelek langsung marah. Nah ini kan penyakit juga nih. Iya. Itu tandanya tidak Penyakit ikhlas. hati. Ya tandanya tidak Beres ikhlas. penyakit hati. Orang ikhlas itu sedekah, habis itu yang dikasih sedekah, misalnya dikasih sembako, habis dikasih sembako tidak pilih dia, tidak apa-apa, itu ikhlas. Tapi kalau ketahuan tidak pilih ditarik lagi, ya itu tidak ikhlas namanya. Bangun jalan dirusakin lagi. Ya kayak yang di Bogor bangun jalan karena tidak dipilih, dibuat dirusak jalannya. Masya Allah. Masuk koran itu.
Itu penyakit hati. Maka yang pertama halus sekali apa? Ria'an nas. Jadi ria'an atau ria. Apa ria itu? Ingin terpandang dan merasa orang terpandang. Kalau merasa terpandang, ingin semua dipandang. Jadi semua kegiatannya ingin dipandang orang. Tujuannya apa? Biar terpandang. Apa? Tahun berikutnya kepilih lagi. Banyak apa tidak? Banyak. Oh, bukan untuk film, bukan untuk apa? Tapi yang jelas dagangannya biar laris. Hah? Termasuk jadi ustaz biar banyak yang ngundang. Yakin juga saya. Loh, Penyakit hati. semua tidak bisa lepas, tidak bisa aman dengan makrillah. Banyak yang ngundang seneng, oh kalau saya ngadain pengajian, oh begini, oh pesertanya begini dan sebagainya. Ujian dari Allah. Naudzubillah, bisa jadi ya. Saya dulu guru saya namanya Kiai Ahmad Khairi Abdissalam. Beliau alimnya orang. Saya alhamdulillah ngaji pada beliau. Tapi beliau tidak pernah mau diundang pengajian. Paling pol beliau itu ngasih khutbah Jumat. Paling pol maunya. Kan sayang menurut saya, sealim kayak gitu orangnya tidak mau tampil. Takut dihujai. Akhirnya tidak ada orang yang berani. Tapi sama saya, masya Allah, akrab kan akrab, saya memberanikan diri. Saya mohon izin. Mohon izin Kiai, boleh tanya? Boleh, tidak apa-apa. Iya Kiai. Ya. Orang-orang itu rasan-rasan di luar. Apa? Ya ngerasain jenengan. Apa kata mereka? Saya orangnya alim tidak mau diundang. Takut. Itu. Akhirnya beliau menarik nafas panjang. Diam. Setelah diam, memejamkan mata, saya melihat beberapa titik air keluar dari dua mata beliau. Dengan berat sekali dia mengatakan, saya takut kepada Allah, saya malu kepada Allah. Kenapa kok begitu Kiai? Saya merasa belum mampu melaksanakan semua yang saya tahu dan belum mampu melaksanakan semua yang saya katakan. Saya berpikir jangan-jangan nanti di mahsyar ketemu dengan orang yang mendengarkan ceramah saya. Orang itu tampil di mahsyar dengan wajah terang benderang karena dapat ampunan Allah. Sementara saya, naudzubillah, semoga tidak terjadi pada saya, kata beliau, muka saya berontang belentong dan jamaah ngelihat saya kondisi seperti itu. Kenapa? Saya belum bisa melaksanakan apa yang saya katakan. Ini orang yang takwa kepada Allah. Itu. Terus kalau begitu, saya juga mau gitu Kiai. Kata beliau. Sudah kamu mau mewakili saya, katanya. Terus bagaimana, hati saya belum bersih Kiai? Ya sambil beristighfar. Makanya omongan kamu itu harus dibalut. Apa balutannya? Ya harus banyak mohon kepada Allah. Ya Allah, inilah yang bisa saya lakukan untuk menyampaikan dan meneruskan dakwah Nabi-Mu sementara saya sendiri belum baik. Jadi jangan sampai kita pada sahabat baik. Jadi istighfarnya orang mukmin minta kepada Allah dibersihkan dari hati, sifat hati yang tercela. Yang paling ringan ria'an nas, ingin terpandang. Karena sudah banyak terpandang, orang sudah memandangnya kanan kiri, sudah memandang tetangga, sudah memandang. Tampil di televisi banyak yang memandang. Ujian berikutnya karena sudah terpandang, ketika diundang sudah pakai manajemen. Tarif. Ini bisa ngingetin saya juga ini. Ada ikhwan dari
Ponakannya Pak Jingkong mengundang saya ke perusahaannya. Kemudian setelah itu cerita si A si B, sebetulnya diundang begini Kiai, harus transfer dulu 5 juta baru mau datang. Itu baru DP katanya. Masya Allah. Nah ini apa? Dari terpandang naik penyakitnya. Penyakit berikutnya apa? Ketika sudah merasa terpandang, lebih kencang lagi apa? Ingin didengar, sum'ah, ingin terkenal di mana-mana. Ada apa tidak? Banyak. Lebih bahaya. Jadi Anda tidak punya penyakit ini, kenapa? Ya mau terkenal gimana? Tapi orang yang diberi kemampuan oleh Allah ada keinginan seperti itu. Oleh karena itu kita istighfar agar supaya sifat-sifat ini dibuang dari hati kita, dan yang bisa membuangnya hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi astagfirullah untuk kelas berikutnya orang-orang khusus agar supaya sifat tercela dari hatinya terkikis habis. Itu. Sifat tercela yang lain, takjub. Wah ini heran kalau saya yang ceramah. Iya kan? Banyak yang datang. Diumumin saya mau datang, langsung masjidnya penuh. Padahal biasanya hanya 1 saf. Kalau sudah saya mau subuh di situ, mau ceramah di situ, langsung banyak yang datang. Heran kalau saya. Senang dengan banyaknya orang. Sehingga kalau orang sedikit, malas ceramahnya. Kalau orang banyak, kencang ceramahnya. Apalagi amplopnya tambah tebal, tambah kencang juga ceramahnya. Nah ini bahayanya. Jadi saya ngomong begini kenapa? Menasihati saya juga. Karena ini dakwah Rasulullah SAW. Rasulullah datang ke dagang selalu saya ingat, dan saya malu kepada Rasulullah SAW. Bagaimana saya tidak merasa malu? Kadang-kadang datang ke tempat, ya, ke zawiyah yang saya datang duluan, jamaahnya belum datang, ikhwannya belum datang, muqaddamnya datang duluan. Ya sebagai manusia, masa sih Ikhwan kayak gini? Itu manusiawi. Tapi ini satu pace terus. Kadang-kadang kita sudah jauh-jauh datang, yang datang di situ hanya berapa gelintir orang, yang lain tidak ada yang datang. Akhirnya saya juga introspeksi, ada apa juga pada saya kok orang tidak datang. Nah ini kan juga dari kita juga, jangan hanya nyalain orang. Ujian juga saya. Iya. Saya juga mikir introspeksi, kenapa kok orang seperti ini? Ini takjub, ini sifat yang bahaya. Jadi merasa senang, merasa heran dengan dirinya, merasa heran dengan ilmunya, merasa heran dengan kelancaran bacaan Qur'annya, merasa heran dengan indahnya bacaan Qur'an. Padahal indahnya bacaan Qur'an tidak menjamin orang itu mendapatkan pahala dari bacaan Qur'annya. Yang menjamin pahala adalah ikhlasnya. Nah, kalau sudah takjub, naik lagi apa? Takabur. Merasa paling benar, merasa paling gede, merasa paling. Lah ketika ini sudah masuk pada puncaknya, hadir lagi sifat hati yang lebih berbahaya. Kalau sudah takabur, ada orang lain. Nah, jadi ada ustadz yang lain giliran-gilirin. Kemudian nyari kekurangan, ustadz tersebut langsung disemprot di tempat. Masya Allah. Ada kan? Banyak itu. Persaingan. Jadi persaingan. Dan ini menimpa bukan hanya pada ustadz, termasuk Anda tukang bisnis. Masya Allah. Persaingan dagang saling santet ada apa enggak? Banyak. Banyak, termasuk juga persaingan ustadz saling santet juga ada. Masya Allah. Itu di semua lini kehidupan. Persaingan rebutan jabatan sampai saling santet juga ada. Kirim orang membunuh orang juga ada. Kenapa? Hasud, iri, Dengki. ya, dan ini sifat dasar yang membuat setan terkutuk
diusir dari hadrat Allah Subhanahu wa taala adalah takabur, kemudian iri dengan Nabi Adam. Pertama takabur, ana khairum minhu, aku lebih baik dari Adam. Ngapain aku harus nyembah Adam? Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku diciptakan dari api, dia dari tanah. Cemen. Masa mau nyembah tanah? Itu kata setan. Ya. Jadi kalau sudah takabur, kemudian Nabi Adam diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala disuruh, ya, malaikat ditawari. Nabi Adam dikasih oleh Allah asma. Wa'allama Adam al-asma. Wa'allama Adam al-asma'u kullaha. Kullama ardahum 'alal malaikati qala ambiyuni bi asma'i haula'i kuntum shadiqin. Nabi Adam diberi oleh Allah ilmu tentang asma. Ini panjang kalau dijelaskan, intinya asma. Ya. Allah memberi kepada Nabi Adam asma. Kemudian setelah itu malaikat ditawari oleh Allah. Kullama ardahum 'alal malaikati, kemudian Allah memberikan tawaran kepada para malaikat. Ambiuni bi asma'i haula'i kuntum shadiqin. Coba malaikat sebutkan asma-asma itu kalau kamu memang orang benar. Karena sebelumnya malaikat sempat protes juga. Ketika Allah mau menciptakan Nabi Adam, bilang dulu, musyawarah dulu kepada para malaikat. Jadi wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ketika Allah mengatakan kepada para malaikat, saya menciptakan khalifah di muka bumi. Jadi ingat, khalifah di muka bumi, bukan khalifah di surga. Oleh karena itu Nabi Adam ada di surga, diturunkan ke bumi, aslinya bukan diusir. Ya, seperti omongan orang. Ini Quran mengatakan, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah akan menciptakan khalifah di muka bumi, bukan di surga. Salah tafsir ya, menafsirkan. Orang yang tidak ngerti, Nabi Adam diusir dari surga, padahal memang tempatnya di muka bumi. Cuma agar mau sukarela diturunkan ke muka bumi, Nabi Adam dikasih asbab. Tidak boleh mendekati kayu bulut, kayu keabadian. Itu ditipu oleh setan, bukan hanya dekat sampai makan buahnya. Makanya untuk keturunannya, ya, untuk keturunan Nabi Adam bukan tidak boleh zina, tapi la taqrabuz zina. Itu. Kenapa? Kalau sudah dekat pasti. Ya, kalau sudah dekat pasti terjadi. Kenapa? Kakek moyangnya dulu tidak boleh dekat dengan pohon itu. Wala taqraba hadhihi sajarata. Kalian berdua tidak boleh dekat-dekat dengan pohon ini. Jadi perintahnya jangan dekat-dekat. Karena dirayu oleh iblis, akhirnya bukan hanya dekat, dimakan buahnya. Nah, itu. Keturunannya apa? Khulud ini kebahagiaan yang abadi adalah hubungan antar jenis, di mana manusia oleh Allah diberi perintah jangan dekat-dekat dengan zina. Bukan jangan zina, jangan dekat-dekat. Kenapa? Masih kecemplung. Man hama haulal hima yusik ayyaqafiyah. Orang yang putar-putar di tepi jurang, maka dia khawatir sekali suatu saat akan nyemplung ke dalam jurang. Jadi para ikhwan rahimakumullah, istighfarnya orang mukmin adalah menghilangkan sifat-sifat tercela. Jadi ketika ya Allah, ya mohon ampun dari sifat-sifat tercela. Terus orang muslimin, orang-orang para aulia itu yang ingin lebih dekat kepada Allah, bagaimana? Kalau orang Islam dari dosa,
orang mukmin dari sifat-sifat tercela. Orang muhsin, orang-orang hebat super khusus dari mana? Dari apa dia ingin dihapus oleh Allah? Dari hijab-hijab yang menghalangi dia dan pandangannya ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Hijab banyak. Ya. Hijab nafsu, hijab hati, hijab roh, hijab asrar dan macam-macam. Jadi dalam perspektif tasawuf ada 3 langkah. Ya, dalam perspektif ada 3 langkah dalam ibadah. Apa? Langkah pertama takhalli. Apa? Takhalli apa? Pembersihan atau pengosongan. Dan ini ada pada la ilaha illallah. La ilaha ini tidak ada ilah, dikosongkan dulu. Jadi takhalli. Kenapa kok la ilaha illallah, Allah saja? Makanya wirid hailalah ada yang jawab Allah ada. Tapi untuk kelas kita yang sangat dianjurkan oleh Syekh, bahkan disunnahkan di zawiyahnya sampai dengan saat ini adalah la ilaha illallah. Kenapa? Pada la ilaha ini adalah takhalli. Ya, la ilaha adalah takhalli. Apa takhalli? Membersihkan. Pembersihan. Illallah tajalli, tahalli. Ya, illallah tidak ada Tuhan, dikosongin semua, dihapus. Tidak ada yang disembah. Ibadah tidak nyembah siapapun. Illallah kecuali Allah. Jadi pengosongan. Jadi istighfar pengosongan hati pertama dari dosa. Untuk orang mukmin dari sifat tercela. Untuk orang kalangan khusus para muqarrabin dari hijab-hijab yang menjauhkan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita bukan hanya hijab yang menjauhkan, super jauh masih. Ya, kita masih super jauh. Jadi untuk masuk ke alam itu, ya, ke alam muqarrabin ini ada 70.000 hijab. Berapa? 70.000 hijab. Tebelnya hijab itu kalau berjalan, ya, untuk ketebalan hijab itu perjalanan 1000 tahun. Insyaallah. Kira-kira berapa kilo itu? Itu 1000 tahun baru jadi 1 hijab. Kalau 70.000 berapa tahun perjalanan? Nggak nyampe umurnya ya. Nah ini kenapa Nabi Musa tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala? Karena terhijab. Kenapa kok dihijab? Memang rahmat Allah juga hijab. Kenapa? Dia tidak mampu melihat Allah. Mampunya yaitu dibuka hijab sehingga dia bisa mendengar kalam Allah dan berbicara dengan Allah. Wa kallamallahu Musa taklima. Orang-orang ahli ibadah dari orang thariqah, ya, pertama menghilangkan dosa, kedua sifat tercela, yang ketiga puncaknya apa? Menghapus atau menyingkap hijab-hijab yang menjauhkan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini fungsi istighfar. Selawat bagaimana? Selawat ibaratkan kita petani menanam pohon, menanam tanaman, maka selawat adalah pupuknya. Selawat adalah hal-hal yang mempermudah kita. Kalau dalam ibadah, selawat itu adalah panduan agar supaya kita dekat dengan Nabi SAW. Ketika kita dekat dengan Nabi, berjalan bersama Nabi, di mana Nabi tidak ada hijab antara dirinya dengan Allah, maka kedekatan kita dengan Nabi, dosa akan hilang. Apa? Sifat tercela akan hilang dengan cahaya yang ada pada diri Nabi menembus hati kita, dosa kita hilang karenanya. Kemudian dinaikkan derajatnya oleh Allah sehingga banyak keutamaan berselawat kepada Nabi. Hilangnya, kemudian jadi pendampingan.
Karena apa? Nabi adalah guide paling agung menuju Allah Subhanahu wa taala. Jadi para nabi adalah para guide. Tahu guide? Pendamping perjalanan agar supaya tidak tersesat. Oleh karena itu ibadah apapun kalau tidak ada salawatnya tidak bisa naik ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Tergantung di bawah langit pertama, tidak bisa masuk ke langit pertama aja tidak bisa. Nggak nyampe sih. Jadi semua amal manusia terkatung-katung di bawah langit pertama dan bisa naik kalau sudah ada salawat. Makanya seluruh prosesi ibadah dalam Islam di situ ada selawat kalimat dalam nyata atau di situ ada selawat yang tidak terucapkan. Jadi ada selawat nyata, ada selawat yang tidak terucapkan. Contohnya dalam sholat, setiap orang sholat mesti tahiyat. Dalam tahiyat ada selawat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita dan seterusnya. Kalau tidak ada ini, dan naik sholatnya ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana orang zakat? Apa ada selawatnya? Ada. Kenapa? Selawatnya adalah mengikuti petunjuk Nabi dalam berzakat. Itu selawat yang tidak terlihat. Sunnah Rasulullah. Puasa, iya kan puasa diam tidak makan doang. Itu juga sunnah Rasulullah, sunnah para nabi. Lapar. Jadi sunnahnya para nabi lah lapar. Kalau kita kan kalau puasa ya dari sebelum subuh ya sampai subuh, dari subuh sampai maghrib. Nabi sering tidak makan sampai 3 hari, bahkan pernah 3 hari tidak pernah makan kecuali beberapa teguk air saja. Sehingga untuk itu Nabi meletakkan batu dalam perut, di perutnya, kemudian diikat dengan sabuk. Bahkan ketika Nabi menggali handak, jurang untuk pertahanan perang dengan orang musyrik Mekah yang terkenal dengan perang Handak, Nabi ikut menggali handak dengan kondisi keloyong tanpa makanan sedikit pun dalam perutnya. Ketika Nabi bergerak, terdengar kretek-kretek sampai kedengaran sahabat, sehingga sahabat khawatir Nabi kok agak pucet, dari perutnya kok ada suara kretek-kretek kayak itu, ada apa? Jangan-jangan Nabi ini benar-benar kondisi dalam kelaparan. Akhirnya usak-usuk sahabat satu sama yang lain, sama-sama tidak punya gandum di rumahnya. Oleh karena itu kalau kita ngumpulin dana dikit-dikit, tidak ngumpul-ngumpul, ya kayak gitu. Dan itu umat Nabi, pendamping Nabi, para budak, para ikhwan. Oleh karena itu saya bangga punya Anda semua dari orang kecil. Kenapa? Representasi sahabat Nabi bukan orang-orang kaya. Ada yang kaya tapi dikit, tapi yang militansi kuat. Justru di antara mereka ada yang masih muda dan ada juga yang baru dimerdekakan dari perbudakan. Itu. Oleh karena itu, wallahi saya tidak berani ya saksikan, semoga Allah menjaga saya. Saya tidak berani meremehkan ikhwan, apalagi di antara itu tergolong orang yang tidak mampu. Saya benar-benar tidak berani. Oleh karena itu, ikhwan, zawiyah ini milik ikhwan semuanya. Apa yang ada di zawiyah, ayo kita nikmati bareng-bareng. Ayo kita satu sama lain jalin tali persaudaraan dengan kuat, agar supaya kelak bisa bersama Rasulullah SAW. Ini para ikhwan rahimakumullah. Jadi Nabi kondisi lapar. Akhirnya tolah toleh, tidak ada yang punya gandum untuk dimasak. Ada satu sahabat punya gandum dikit, cukup dimakan 3 orang. Kalau dimasak cukup dimakan 3 orang. Kemudian punya kambing masih balibul. Tahu balibul? Kecil. Belum 5 bulan. Jadi kambing kecil satu-satunya. Tapi karena melihat Rasulullah itu, dia datang kepada Rasulullah, bisik-bisik, ya Rasulullah, jangan bilang pada yang lain, jenengan saja. Apa? Saya punya gandum sedikit, cukup 3 orang.
saya, istri, sama jenengan. Terus ya dia punya kambing kecil, mau saya potong, mau saya masak. Ya, langsung Nabi umumkan, wahai para ahlul handak, alhamdulillah sahabat kita mau infak, mau masak untuk kita semua. Pucet yang punya. Ini jatah 3 orang, mau dikasihkan orang ke ribuan orang. Itu disitulah mukjizat keluar. Jadi mukjizat bukan gagah-gagahan, ada kondisi-kondisi yang sangat-sangat tidak mungkin dengan akal, tidak mungkin dengan kondisi normal, baru mukjizat dikeluarkan. Darurat. Sudah kamu masak? Duh, bagaimana ya Rasulullah? Kambingnya kecil udah masak. Itu masak, pulang, potong, masak, rotinya masak. Kalau sudah masak, lapor saya dulu. Nanti bareng-bareng makan. Akhirnya setelah masak, didatangi oleh Rasulullah dengan barokah ya, tangan beliau keluar mukjizat. Jadi setelah roti yang hanya cukup untuk sekian orang dengan kambing kecil itu, kemudian Rasulullah memanggil 10 orang masuk untuk makan sepuasnya. Setelah selesai, disuruh ngambil lagi untuk keluarganya. Habis-habis. Kemudian yang lain terus sampai kenyang semua, bawa berkatan semua untuk anak istrinya, dan masih sisa banyak, bahkan lebih banyak daripada sebelumnya. Barokah. Itulah barokah. Jadi para ikhwan rahimakumullah, jadi tadi selawat ya, fungsi selawat agar supaya kita dekat dengan Nabi, di mana kedekatan dengan Nabi orang itu tidak akan tersesat di hadapan Allah. Amin ya Allah. Jadi kita berselawat agar supaya terhindar dari kesesatan pemikiran, sesat dalam ibadah. Tapi yaitu tadi kita harus belajar bagaimana ibadah yang benar, iktikad yang benar dalam beribadah. Setelah istighfar, selawat, dan Sayyidi Syekh radhiyallahu anhu 4 tahun ini yang ditalkinkan oleh Rasulullah selama 4 tahun hanya istighfar dan selawat. Setelah beliau umur 50 tahun digenapkan dengan berlian terakhir, yang ini adalah al-kibritil ahmar, ya, berlian permata merah delima yang tidak ada duanya, di mana Allah menyatakan afdhulu dzikri la ilaha illallah. Jadi untuk la ilaha illallah harus istighfar dulu dan berselawat dulu, baru bisa la ilaha illallah dengan benar. Itu. Jadi dibersihkan dulu hatinya. Setelah itu dipupuk dengan pendampingan Nabi, baru la ilaha illallah. La ilaha illallah, di mana Allah menyatakan la ilaha illallah hisni, faman dakhala hisni amina min adabi. La ilaha illallah itu adalah bentengku, kata Allah, orang yang masuk bentengku aman dari azabku. Jadi selama ada la ilaha illallah, oleh karena itu ada ustaz yang ini kiamat sudah dekat, ini dekat. Memang dekat untuk ukuran. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sejak zaman Nabi sudah mengatakan kiamat dengan aku dengan kiamat setinggal segini. Tapi sudah 14 abad. Masya Allah. Itu selama masih ada orang yang mengucapkan la ilaha illallah, 1 orang aja la ilaha illallah, mundur kiamat 100 tahun. Perpanjang terus. Jadi panjang, bukan masih panjang kiamat. Perpanjang saya. Yang penting sekarang tidak usah mikir kiamat, sambung kita untuk kiamat ini. Biar kiamat sambungnya tidak dipersiapkan. Yang penting sambungnya dulu. Mau kiamat kapan urusan Allah, kita tidak urus kiamat, tapi kita urus persiapan kita menghadap kepada Allah. Dan kita menghadap Allah tidak perlu kiamat, waktunya menghadap dicabut. Dan tidak perlu izin Allah menyambut. Kapanpun. Yang izin hanya menyambut Rasulullah izin. Kalau kamu mau tambahan, tambah umurnya. Perpanjang lagi. Tapi Rasulullah tidak mau ditambah. Yang ingin cepat-cepat menghadap. Kalau kita kira-kira gimana kalau ditawarin begitu? Kalau lebih enak ya senang saya.
Makanya tadi saya ketika Jumatan ketemu dengan DKM-nya, ya ngeluh, Masya Allah Ustaz, sudah ini sakit-sakit semua, ini dan sebagainya. Saya bilang, ya begini Pak, ya itu merupakan isyarah dari Allah bahwa kita ini jangan terlalu betah hidup di dunia. Jadi kalau enak terus, tidak pernah batuk, tidak pernah pilek, tidak pernah sakit perut, betah di dunia. Itu. Tapi kalau sudah ini gerak, sudah ngilu, jalan sudah nggak benar. Kalau kita loncat dikit, bukan loncat, malah yang jatuh duluan tangan dan kepalanya. Rontok. Nah, kalau sudah begitu, tidak betah lagi hidup di dunia. Sakit semua. Kenapa? Karena memang aslinya kita bukan penduduk dunia. Kita hanya orang perjalanan yang mampir sebentar. Oh 60 tahun, iya 60 tahun dunia. Setelah diukur dengan akhirat, tidak kurang lebih dari 1 jam akhirat. Moga-moga dengan 3 berlian langit, amin ya Allah, yang nanti akan kita bahas lagi lebih jauh bagaimana salawat kepada Rasulullah. amin. Ini tadi baru istighfar, nanti salawat yang sangat-sangat dahsyat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Moga-moga menjadi amalan yang lekat pada kita dunia Amin ya Allah. menjadi bekal kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita di dunia maupun di akhirat bisa bersama guru kita Syekh radhiyallahu anhu, bersama datuk beliau sahibus syafaatil uzma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma syurna bi syurrati bil khairi tijani wa amitana bi madadi khatil awliya'il kirmani bi barakati Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Oh iya, ada pertanyaan.